Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok E yaitu yang pertama Reza El Kaferani, yang kedua saya sendiri Nur Aidil Apid, yang ketiga Ibnu Tamiyah Al Qaroni, yang terakhir Andi Ari Anugrah Ilham. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa serta tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar proses pembelajaran. Model pembelajaran diterapkan dalam proses belajar mengajar oleh guru di sekolah, tidak terkecuali pada pembelajaran yang dilakukan pada sekolah dasar. Model pembelajaran PBL merupakan cara yang dilakukan guru untuk mengajak peserta didik dalam menelusuri suatu permasalahan yang diperoleh dari dunia nyata maupun di dunia maya. Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal dan berbagai model pembelajaran. Dalam prakteknya, yaitu guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala suatu situasi dan kondisi. Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. Biasanya dipelajari model-model pembelajaran didasarkan pada teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pengertian model pembelajaran tematik. Model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola pembelajaran secara sistematis. Model pembelajaran tersusun atas beberapa komponen, yaitu fokus, sintaks, sistem sosial, dan sistem pendukung. Adapun karakteristik model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, memiliki misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Adanya prinsip-prinsip reaksi dan sistem sosial dan sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan belajar. Dan yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Model pembelajaran juga merupakan cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran tematik SD atau MI dilihat dari sudut proses pembelajaran. Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Karena dengan menguasai model pembelajaran, guru akan merasakan adanya kemudahan dalam pentransferan ilmu berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan tepat. Dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas.
Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Dan yang keempat adalah atau yang terakhir, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Macam-macam model pembelajaran. Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran. Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa tersebut, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Cooperative learning. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib dengan memanfaatkan kenyataan itu. Belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau teori menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif. Tiap anggota kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, sesuai heterogen, ada kontrol dan fasilitasi dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sinteks pembelajaran kooperatif adalah informasi pengarahan strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. Dua, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suatu menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Ada 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling, 2 questioning, 3 learning community, 4 inquiry, 5 constructivism, 6 reflection, 7 authentic assessment. Kemudian nomor 3, pembelajaran berbasis masalah. Untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran para ahli pembelajaran menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruksionistik dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya perubahan paradigma belajar tersebut, terjadi perubahan fokus pembelajaran dari berpusat pada guru kepada belajar berpusat pada siswa. Pelajaran dengan lebih memberikan nuansa yang harmonis antara guru dan siswa dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk berperan aktif dan mengkonstruksi konsep-konsep yang dipelajarinya. Ada beberapa pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis masalah merupakan alternatif model pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran ruang kelas yang tradisional. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, dosen menyajikan kepada siswa
mahasiswa sebuah masalah, bukan kuliah atau tugas, sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif belajar untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting, yaitu pemecahan masalah berdasarkan keterampilan belajar sendiri atau kerjasama kelompok dan memperoleh pengetahuan yang luas. Pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar diawali dengan masalah. 2. Masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. 3. Mengorganisasikan pelajaran seputar masalah. 4. Mahasiswa diberikan tanggung jawab yang besar untuk melakukan proses belajar secara mandiri menggunakan kelompok kecil. 6. Mahasiswa dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk kinerja pembelajaran berbasis masalah, dimulai dengan adanya permasalahan. Masalah yang dijadikan pembelajaran dapat muncul dari mahasiswa atau dosen, sehingga mahasiswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dijadikan pembelajaran. 7. Teams Games Turnamen. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja dalam bentuk kerja individual dan diskusi. 4. Model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Saifuddin, model pembelajaran Discovery Learning ini adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan bentuk finalinya, tetapi melalui proses menemukan. Peserta didik diharapkan mengorganisasikan sendiri pengalaman belajarnya. Brunner berpendapat bahwa hendaklah guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menjadi seorang saintik, historian atau ahli matematika. 5. Model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping ini merupakan cara yang digunakan guru dalam membimbing peserta didik dengan menggambarkan peta konsep materi pelajaran karya kreatif sehingga terlihat berseni, agar materi yang ditulis di buku catatan terlihat indah. Model ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi peserta didik dalam menulis dari hasil pemahaman materi yang diperolehnya. Gambar yang bisa dijadikan peta konsep pikiran yaitu jejaring laba-laba, gurita, pohon, dan lain-lainnya. Maka dari itu cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik di MI atau SD karena mampu membentuk peserta didik menjadi kreatif. 6. Model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum merupakan cara yang dilakukan untuk menggabungkan berbagai unsur dalam diri peserta didik dengan lingkungan belajarnya sehingga mampu menciptakan kesuksesan dan menjadikan belajar sebagai suatu kebahagiaan. Jadi model pembelajaran kuantum sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik SD maupun MI. Kesimpulan, model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran tematik SD atau MI dilihat dari sudut proses pembelajaran. Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa, dan pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Adapun macam-macam model pembelajaran yaitu: yang pertama, kooperatif atau cooperative learning. Yang kedua, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, TGT, Teams Games Tournament. Yang kelima, model pembelajaran
pembelajaran Discovery Learning atau DL. Yang keenam, model pembelajaran mapping. Dan yang ketujuh, model pembelajaran kuantum. Itulah pemaparan materi yang dijelaskan dari kelompok saya tentang metode pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.